teman-teman yang masih berjuang untuk mau Proposal. proposal, terutama teman-teman angkatanku Ya. angkatan 2020, jangan lama-lama. Betul. Jangan takut untuk konsul, Betul. karena dosen tidak mau tidak bakal marah untuk kamu yang untuk mengkonsul judul. Yang intinya kamu jangan malas. Halo Rollers, kembali lagi di Rollin Podcast Ngobrol Infinity. Yeay, tepuk tangan dong, cuma saya tepuk tangan. Oke, baiklah. Hari ini kita kedatangan teman ngobrol untuk bicara tentang jurus jitu jalan ninja untuk cepat seminar proposal. Nah, ini sangat penting sih. Kalau saya juga masih maba, saya pengen dengar podcast ini karena ini berguna buat kita, setidaknya tahu apa yang harus kita lakukan supaya bisa cepat at least sempro lah, dan mungkin akan mempermudah kita jalan untuk menyelesaikan studi nantinya. Nah, hari ini kita kedatangan teman ngobrol yang spesial sekali. Please welcome ya, ini anak 20 yang belum lama ini ya, dari tag ini dia seminar proposal, jadi keren sekali. Ini masih semester 6 sudah seminar proposal ya. Please welcome Zikra. Halo. Hai. Sapa-sapa ya. Halo. Ya, lambaikan tangan ke kamera. Oke, Zikra boleh kenalan dulu. Zikra angkatan berapa, kelas berapa, dan lain-lain. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Zikra. Saya angkatan 2020, konsentrasi broadcasting dari program studi ilmu komunikasi. Kelas apa Zikra sekarang? Kalau saya kelas C. Kelas C. Iya. Nah, hari ini Zikra ini sudah selesai ya proposal. Kemarin hari apa? Tanggal berapa itu? Hari Selasa tanggal 23 Mei. 2023. Iya. Keren sekali, 23 Mei. Wah, saya saja sempro semester 7. Nah, ini semester 5 ya. 6 sudah sempro. Itu pencapaian yang luar biasa sih. Nah, hari ini kita mau tanya pengalamannya Zikra. Iya. Sampai bisa sempro secepat ini ya. Yang ketiga ya di angkatan 20. Iya, yang ketiga. Nah, jadi keren sekali. Yang pertama cowok yang pertama di Iya. angkatan, keren. Nah, for your information, nah Zikra ini kan sempat pindah ya, Oh iya, pernah. mahasiswa pindahan. Iya. Jadi awalnya Zikra ini dari fakultas lain, terus pindah ke sini. Nah, itu boleh diceritakan dulu bagaimana awal masuknya Zikra, terus pindah, terus sampai akhirnya Zikra dapat inspirasi untuk cari judul gitu. Kalau untuk awalnya, sebelumnya saya dari fakultas kehutanan. Nah, kemarin sempat kuliah di sana selama 2 semester. Nah, pas semester 3 saya pindah ke ilmu komunikasi. Oh ya. Iya. Nah, di ilmu komunikasi, kenapa waktu itu Zikra pilih ke ilmu komunikasi? Karena saya ingin lebih tertarik mempelajari tentang dunia broadcasting. Oh, dunia broadcasting. Iya. Oh, Zikra juga ambil konsentrasi Iya, broadcasting sekarang. Iya. Apa di bagian broadcasting yang paling menarik menurut Zikra? Tentang penyiaran. Iya. Mungkin kayak ada profesi tertentu, mungkin kayak produser kah atau kameramen atau apa gitu ya? Lebih ke kru sih. Ke kru belakang layarnya. Iya. Jadi kayak tertarik bagaimana proses pembuatan konten ya, atau program TV di balik layar. Nah, dari situ masuk ke ilmu komunikasi waktu itu. Maksudnya dari kan fakultas kehutanan ya, jauh berbeda kan fakultasnya. Nah, keputusan sampai kayaknya saya harus pindah nih. Kira-kira waktu itu apa yang Zikra pikirkan gitu? Memang dari awal memang di ilmu komunikasi. Dari pertama masuk, cuman kemarin mendaftar cuman lolos di kehutanan. Ya. Nah, pas di sana jadi ada sedikit tidak cocok lah, tidak nyaman. Jadi pindah ke ilmu komunikasi karena pilihan dari awal, tujuan kuliah memang dari awal itu memang di ilmu komunikasi. Menarik sih, karena berarti kan Zikra ini dulunya tidak lolos bahkan ya ke Ilkom. Jadi kalau kita mau cari tahu juga di Ilkom Unpad ini juga masuknya lumayan susah ya. Peluangnya itu sekitar 10%, dan Zikra termasuk yang belum masuk ya, belum beruntung waktu itu untuk masuk di Ilkom. Tapi justru sekarang Zikra memimpin nih di angkatannya untuk sempro duluan. Keren sekali nih Zikra hari ini. Nah, pas untuk perkuliahannya sehari-hari menyesuaikan di komunikasi itu bagaimana menurut Zikra waktu itu?
untuk menyesuaikan sih di sini lebih bagus sih kalau menurut, karena teman-temannya juga humble dan kayak mereka langsung mengajak begitu. Ya. Dia tidak memilih teman, langsung akrab kita dengan orang. Berarti tidak kayak disingkirkan dari Tidak. perkumpulan, langsung blend in di anak-anak Ilkom. Iya. Keren sekali. Dari kalau boleh tahu dari kapan Zikra kayak mulai kayaknya saya harus cari-cari judul penelitian nih, atau kayak kayaknya saya sudah mau meneliti, itu mulai dari kapan Zikra mulai lah gitu berpikir gitu? Kalau mulai untuk cari-cari judul itu dari semester 4. Dari semester 4? Wow, itu masih tahun kedua lah ya. Itu masih banyak-banyaknya tugas pada waktu itu. Kalau di bank itu lebih tahun pertama sih kalau di ilmu Oh iya, komunikasi. oh betul, karena pindah jadi itu tahun Iya. pertama. Tahun pertama masuk langsung pikir cari judul, keren sekali. Nah waktu itu judul seperti apa yang kau kayak cari-cari referensinya gitu? Lebih ke media sih. Lebih ke media, kan broadcast ya. Iya. Berarti kayak dari semester 4 itu, dari tahun pertama kayak kau sudah punya gambaran bakal ambil konsentrasi apa gitu. Ya sampai akhirnya ambil broadcast gitu. Nah kalau boleh tahu judulmu ini tentang apa? Tentang persepsi mahasiswa pada konten TikTok @vimuliana dalam memenuhi kebutuhan informasi. Nah waktu itu apakah kau observasi dulu atau kayak ajukan judul dulu ke dosen baru observasi? Sebelumnya saya melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi setelah itu saya langsung konsul ke dosen. Terus alhamdulillah cuman sekali konsul langsung di ACC. Nah pas proses cari-cari ini ya referensi lah gitu kan, pas observasi itu apakah kau langsung tahu kayak saya mau meneliti tentang podcast, saya mau meneliti tentang video konten, atau kayak kau sempat berpikir tentang yang lain-lain gitu kan? Biasanya kalau permasalahannya anak semester akhir nih, ketika mau pilih judul kayak ini menarik, itu menarik, akhirnya bingung yang mana mau dipilih. Nah waktu itu kau waktu cari referensi itu apakah kau sudah tahu apa yang kau mau teliti, jadi kau fokus observasi di situ atau bagaimana? Lebih ke situ sih, lebih langsung ke medianya langsung fokus ke situ. Langsung ke tentang video podcast. Iya, tentang konten TikTok konten TikTok. Nah, pas pengajuan judul itu waktu itu ke ibu siapa atau bapak siapa, terus bagaimana waktu itu responnya gitu? Kalau untuk pertama saya langsung konsul ke Ibu Akifah, Ibu Andi Akifah. Waktu itu apa responnya Ibu Andi? Untuk konsul pertama itu sempat ditolak. Sempat ditolak juga? Karena katanya kamu cari melakukan observasi praobservasi dulu begitu untuk melengkapi data penelitian. Waktu itu sudah dengan judul yang ini atau ada yang lain? Belum. Ya, Waktu itu apa judulnya? judulnya? Sebelumnya itu tentang konten kreator mahasiswa. Ya. Nah, setelah melakukan praobservasi ternyata pas bimbingan di situ ditolak. Waktu ini sih menarik juga, soalnya banyak kayak mahasiswa yang takut mau pergi pengajuan judul, kayak apa yang harus saya persiapkan ya gitu, kayak apa-apa saja kira-kira yang bisa buat judulku ini diterima gitu kan. Nah kalau dari Zikra, apa saja yang Zikra persiapkan sebelum pengajuan judul itu? Pertama itu harus tentukan memang apa yang mau diteliti. Nah, kemudian buat outline. Jadi biar tidak kaku untuk konsul dengan dosen. Kayak sudah tahu apa yang mau dikonsultasikan gitu kan. Terus intinya jangan takut untuk ketemu dosen. Jangan takut, betul. Karena dosen itu tidak mau marah kita untuk mau konsul ini. Justru solutif gitu. Justru diberikan gambaran. Betul. Itu sih pengalamanku juga, kayak justru dosen itu kan karena ilmu dan pengetahuannya lebih banyak, jadi justru lebih bisa kasih arahan gitu kan, daripada kita pusing sendiri gitu. Nah, waktu itu cuma satu judul yang kau ajukan atau ada beberapa gitu akhirnya terpilih satu? Ada 2 sih kemarin di konsul. Pertama itu tentang ini perubahan TV analog ke digital. Nah, itu sempat saya konsul sama Ibu Akifah. Ternyata judul ini sudah ada yang ambil, senior yang ambil. Jadi Ibu Akifah cari topik lain. Jadi setelah saya mencari dapatlah ini si Vina Mulyana ini.
Itu Gitu. pas bulan berapa itu pas di ACC judulmu? ACC judul itu di bulan Oktober 2022 kemarin. Oktober 2022. Nah, berarti dari Oktober kau mulai susun naskah itu berapa bulan? Dari November sampai Maret kemarin. Sampai April. Berarti sekitaran 5 bulanan gitu kan. Nah, waktu setelah jadi naskahnya, terus pas proses pembimbingan nih, Ya. itu bagaimana? Bagaimana sistem pembimbingan yang kau dapat? Kan jadi kalau tiap mahasiswa itu biasa beda-beda kan. Nah, kalau yang Zikra rasakan waktu itu bagaimana? Kemarin untuk bimbingan pertama itu saya kan langsung ke dosen pembimbing pertama Iya. Ibu Akifa. Kemarin untuk bimbingan itu bimbingan per bab. Oh, per bab. Per bab. Oh, ada yang langsung 3 bab. Kalau Zikra per Per bab, bab. dari bab 1 dulu. Iya. Terus pas bimbingan ketiga sama Ibu Akifa ada perubahan judul. Diubah judulnya Iya. lagi. Tapi satu tema tetap Tetap topiknya sama. tetap TikTok. Cuman objeknya yang diubah kemarin. Kan sebelumnya konten kreator mahasiswa, Iya. diubah ke konten kreator kontennya Vina Mulyana. Gitu. Gitu. Oke, pas pembimbingan waktu itu apa saja yang dibilang sama ibu atau pas ya ibu waktu membimbing waktu itu? Harus melakukan observasi lagi supaya datanya lengkap. Gitu. Waktu itu masih kekurangan data. Iya. Tapi kalau dari segi kayak metode penelitiannya, apakah sudah tidak perlu dikoreksi lagi atau bagaimana? Sempat sih dikoreksi kayak teknik pengambilan sampel itu sempat dikoreksi sama pembimbing 2 kemarin. Pembimbing duanya siapa? Ibu Yoyo. Oh, Ibu Dwi Yoyo. Rohmah. Iya, ya. Kak Yoyo. Nah, waktu itu juga kalau Kak Yoyo ada masukan seperti apa waktu itu? Kemarin kan tentang populasi kemarin yang Iya. disampaikan. Sebelumnya saya mau ambil populasi mahasiswa ilmu komunikasi keseluruhan dari angkatan 2016 sampai 2022. Nah, ada saran dari pembimbing 2 kalau bisa ambil yang ini apa? Angkatan 2019 sama 2020 diambil gitu. 2018 dan 2019 atau 2020? Kemarin pas bimbingan itu 2019 dan 2020 pas selesai proposal kemarin disarankan mengambil 2018 ke 2018 dan 2019. Oke. Nah, setelah proses revisian dan pembimbingan itu berapa kali revisi Zikra? Sampai berapa kali ketik fix? 7 kali. 7 kali. Wow. Strong 7 kali bimbingan. Keren sih. Tapi kayak jangan menyerah gitu kan. Kayak waktu itu kayak berapa lama dari bimbingan satu ke bimbingan lainnya gitu. Kan ada bos kayak malah saya revisi jadi kayak sampai 2 minggu 1 bulan gitu. Kalau Zikra berapa lama untuk kerja revisinya? Paling 1 minggu lah. 1 minggu, terus minggu depannya bimbingan lagi. Betul. Itu memang kalau mau cepat harus begitu ya. Nah, sampai akhirnya di ACC Iya. dan Sempro. Nah, jadi ya kalau untuk kita ya, kalau kita setelah di ACC itu ada ujian lainnya, itu adalah mengurus administrasi proposal ya. Di situ itu lumayan bikin menangis juga sih sebenarnya. Kalau pengalamannya Zikra bagaimana waktu mengurus semua persiapan proposal itu? Kalau saya sendiri urus berkas-berkas semua Iya. kayak dari undangan. Terus makanan apa semuanya Berita diurus, acara berita lah. acara, Jadwal juga. jadwal. Itu waktu itu bagaimana? Kemarin alhamdulillah tidak terkendala sama sekali. Wah, beruntung Iya. sih. Ya, Cuma berarti sehari saja urus itu. sehari? Sehari selesai. Keren. Memang kayaknya dunia sedang berpihak pada Zikra gitu. 1 hari selesai semuanya. Jadi Hamin berapa sudah sebar naskahnya? Urus undangan di hari Rabu, terus hari Kamis kan kemarin libur Iya, tanggal iya. merah. Jadi hari Jumat itu sebar ke dosen penguji sama pembimbing. Keren sekali sih. Oh, syukurlah lancar ya semuanya. Alhamdulillah. Nah, tibalah di hari ujiannya. Waktu itu ujian jam berapa? Jam 10. Jam 10. Nah, itu apakah malam sebelumnya Zikra tidak tidur atau bagaimana perasaannya waktu itu?
Deg-degan sih Kak. Kalau namanya ujian Iya. pasti ada rasa deg-degan kalau mau menghadapi proposal. Jadi malamnya itu paling belajar, dan juga saya sempat mengerjakan tugas. Kerjakan tugas juga kan Mas semester. Iya, masih ada Nah, masih ada dan- tugas. Iya. Kan ini mau dekat final juga kan. Iya. Mau bulan Mei itu sudah mau final. Sempat kerja tugas Iya. juga. Terus bikin presentasi juga kan pasti. Iya, presentasi. Belajar lagi proposalnya. Keren sekali sih. Terus sampai di kampus. Nah, pas ujiannya itu bagaimana pengalamannya? Boleh diceritakan ke teman-teman rollers. Bagaimana pengalaman pas ujian? Jadi pengalaman kemarin itu ada senangnya, ada sedihnya. Karena senangnya itu karena sudah melewati satu tahap. Ya. Terus untuk sedihnya ini kan kemarin banyak, ada beberapa, tidak terlalu banyak sih untuk revisi, cuman beberapa saja kayak rumusan masalah. Ya. Dan juga ini waktu-waktu untuk mengerjakannya juga itu sih Kak, Waktu mengerjakan apanya ini? revisiannya. Oh, revisiannya. Kita mengejar waktu revisian juga. Waktu itu tanggapan dosen penguji itu seperti apa ke naskah proposalnya Zikra? Tanggapannya ya lumayan kurang. Lumayan kurang. Iya. Ya, tapi bagaimana waktu itu Zikra menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji? Alhamdulillah dijawab dengan baik. Jadi menerima masukan-masukan dari dosen penguji juga. Kayak kemarin sempat kayak latar belakang sama rumusan masalah itu berbeda. Jadi disarankan harus memilih ini rumusan masalah diubah atau semua yang Iya, iya. Kayak sebenarnya kayak kalau pas proposal itu memang tempatnya salah sih. Iya. Kayak diuji apakah ini yang terbaik, apakah pilihan ini yang terbaik, atau yang mana pilih yang mana. Kayak tadi Zikra bilang tuh latar belakang sama rumusan masalah, pilih yang mana nih yang mau diambil gitu kan. Kalau misalnya salah satu yang diambil berarti yang lainnya harus disesuaikan gitu kan. Nah, setelah ujian itu apa yang Zikra bisa ambil, kayak oh ternyata ujian proposal bagaimana gitu? Oh, ternyata kalau saya ujian proposal itu ya ternyata begini gambarannya mau ujian proposal begitu. Kayak Iya. kita tahu bagaimana kedepannya nanti untuk kayak penelitian. Ya. Gambaran-gambaran untuk penelitian nanti diberikan gambar-gambaran penelitian begitu. Ya. Nah, kan ini perjalanan yang panjang ya, dari bulan Oktober mulai ajukan judul sampai akhirnya Mei ujian sempro, itu kan perjalanan yang panjang sekali. Nah, waktu itu support yang didapatkan Zikra itu dari siapa saja, dan bagaimana itu berdampak buat proses penelitiannya Zikra? Pertama support dari orang tua sih Kak, karena orang tua itu harus menyuruh cepat untuk selesai kuliah. Iya. Karena mengingat orang tua di kampung sudah pada tua sih Kak, karena Oh iya. maunya cepat selesai begitu. Apa saja waktu itu dibilang sama orang tuanya Zikra ke Zikra? Katanya tidak usah lama-lama. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama karena mama sama papa sudah tua dan sudah di atas 60 tahun. Jadi ingat orang tua begitu. Yeah. Jadi mereka mau orang tua mau melihat saya mau diwisuda begitu. Iya, betul. Itu kayak cita-cita semua orang tua sih. Keinginan semua orang tua lihat anaknya wisuda gitu kan, mendampingi anaknya wisuda. Dan Zikra melakukan usaha itu sedini mungkin ya untuk mewujudkan cita-cita orang tua dan cita-cita Zikra juga kan. Dan setelah proposal nih, apa yang kira-kira Zikra mau lakukan? Kira-kira langkah-langkah apa yang Zikra akan ambil untuk semakin cepat menyelesaikan studi? Pertama kan saya masih ada mata kuliah, jadi harus menyelesaikan mata kuliah, baik mata kuliah yang belum terselesaikan kayak mata kuliah semester 2 kemarin belum diambil, sama magang KKN juga harus diselesaikan dulu untuk maju hasil. Betul. Kira-kira ya, dengan perhitungan apa-apa saja yang masih harus dilakukan, kira-kira Zikra target kapan bakal ujian hasil?
Hmm, kan sementara ikut kampus Iya. daftar kampus mengajar. Insya Allah kalau lolos selesai kampus mengajar. Amin ya, semoga lolos dan supaya studinya makin cepat juga Iya. kan, karena MBKM ini cukup membantu ya untuk teman-teman angkatan 20, 21 untuk menyelesaikan studinya lebih cepat. Nah, Zikra, tapi kan selain kuliah, Zikra ini juga ikut organisasi ya? Iya. Ikut organisasi apa saja? Paduan Suara Mahasiswa PSM, Iya. PSM Untat ya. Nah, itu dari maba. dari Maba. Dari maba. Jadi Zikra ini organisasi juga iya, terus kuliah cepat juga iya. Nah, bagaimana waktu itu menyesuaikan waktunya? Itu ada tugas kuliah, latihannya kalau PSM, sama menyusun proposal. Waktu itu bagaimana Zikra membagi waktu dan membagi fokus ya? Eh, saya lebih memfokuskan ke ini dulu, kayak tugas-tugas kuliah sama Tugas-tugas proposal, kuliah. baru ke organisasi, karena nomor satu itu kuliah, bukan ini. Itu Iya. kalau menurut saya, Buat Zikra iya. gitu kan. Kalau menurut saya itu nomor satu yang diprioritaskan itu Betul. kuliah, tugas-tugas sama yang proposal ini, baru ke organisasi. Betul. Jadi memang penting sih, apalagi ada nasihat juga kan dari orang tuanya Zikra untuk cepat-cepat menyelesaikan kuliah. Jadi buat Zikra prioritasnya memang kuliah dulu. Nah, ini pertanyaan sih, pilihan ya, no judgment. Kalau buat Zikra lebih baik kayak kuliah cepat ya, apa sih, penyelesaian studi cepat, atau kayak topik penelitiannya yang bagus, susah, tapi perlu waktu yang lama gitu. Lebih ke penelitian lebih susah sih, Kak. Walaupun dia agak lama Iya. waktunya. Kenapa itu? Kenapa pilih yang topik yang lebih susah, lebih lama, tapi pilih yang itu? Supaya lebih lebih bisa Bermanfaat. lagi. Bermanfaat ya. Jadi kayak skripsinya itu bukan cuma buat Zikra, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Betul. Jadi kayak kita mengerjakan yang memberikan kontribusi lah terhadap Indonesia lewat penelitiannya Zikra ini. Iya. Nah, kebetulan juga penelitiannya analisis isi ya. Iya. Jadi kuanti, ya lumayan susah ya. Saya juga tadi di belakang layar sempat cerita-cerita dengan Zikra tentang penelitiannya, lumayan ya, itu butuh usaha yang banyak sekali sebenarnya. Jadi semoga Zikra itu semangat terus ya, dan semoga tadi itu kampus mengajarnya lolos. Iya. Amin. Terus selain itu juga kira-kira untuk Zikra harapannya atau kayak tips-tips lainnya buat teman-teman yang sekarang angkatan 20 ke bawah untuk cepat-cepat proposal itu apa? Untuk teman-teman yang masih berjuang untuk mau proposal, terutama teman-teman angkatanku angkatan 2020, jangan lama-lama. Jangan takut untuk konsul. Betul. Karena dosen tidak bakal marah untuk kamu yang untuk mengkonsul judul. Yang intinya kamu jangan malas. Ya. Terus hilangkan itu kata malas untuk mau konsul sama sama dosen. Itu saja. Ya. Konsul apapun, mau itu baru pengajuan judul, ataupun bimbingan, ataupun ketika di tengah menulis naskah juga ada kebingungan, tidak tahu mau pakai misalnya metode penelitian apa atau sampling apa kayak yang dialami Zikra ya, itu langsung saja konsul supaya kita tidak pusing sendiri akhirnya lama gitu kan. Nah, kayak Zikra bilang, jangan takut buat konsul ya, apapun itu dikonsultasikan sama dosen pembimbing yang sudah ditunjuk begitu. Keren sekali sih, kita banyak sekali belajar dari Zikra, bagaimana step by stepnya ya yang Zikra sudah alami, walaupun dia sempat tidak lulus di Ilkom pada tahun masuk, terus masuk di Fakultas Kehutanan, pindah ketika semester 3 ke Ilkom, menyesuaikan, terus langsung cari judul dan pengajuan. Luar biasa sekali, tadi kita sudah dengar cerita ya, step by step perjuangannya Zikra sampai dia bisa seminar proposal, mulai dari awalnya dia tidak lolos di Ilkom pada tahun 2020, terus masuk di Kehutanan ya, terus semester 3 dia pindah, setahun penyesuaian, langsung pengajuan judul.
menulis naskah, bimbingan, dan akhirnya bisa sempro di semester 6 ya, kurang lebih masih 1,5 tahun ya di Ilkom. Itu luar biasa sekali, itu butuh usaha dan perjuangan yang berat tentunya. Dan keberanian yang besar juga ya untuk menghadapi dosen pembimbing dan lain-lain ya. Pasti butuh kekuatan mental yang besar juga gitu kan. Terima kasih banyak nih Zikra sudah Iya, hadir dan sama-sama. meluangkan waktunya di sini. Kita sangat terinspirasi dari ceritanya Zikra gitu. Dan harapannya juga ya buat teman-teman penelitiannya dan semua cita-citanya sukses kayak Zikra juga, semoga kampus mengajarnya lancar, diterima dan Amin. lain-lain ya. Bagaimana teman-teman bagaimana apa pendapatnya tentang kisahnya Zikra? Apakah teman-teman punya kisah yang sama ataupun beda? Apakah penelitian teman-teman juga masih kesulitan dalam proses pengajuan judul atau sebagainya? Ada yang mau ditanyakan, boleh silakan komen ya di bawah. Ceritakan, siapa tahu ya admin-admin di Roll In Podcast ini punya tips and trick lainnya, bisa dijawab di komen ya. Jangan lupa follow Instagramnya Ilkom ya, Ilkom Unpad, dan juga subscribe YouTube-nya ini, dan juga like, share, dan komen ya. Kita jumpa di Roll In Podcast selanjutnya. Jadi kita mau yel-yel dulu nih Zikra, Oh, iya. oke? Jadi kalau saya bilang Roll In Podcast, kita bilang ngobrol infinity, Oh, oke? iya. Bisa ya bareng-bareng, Bisa, oke? Roll In Podcast, ngobrol Ngobrol infinity. infinity. Sampai jumpa semuanya.